Saudara, pagi hari ini, ya silakan duduk. Pagi hari ini saya akan berkhotbah dari teks Roma pasal ke-13 ayat 8 sampai dan ayat yang ke-14, dan kita akan fokus pada ayat 12 sampai 14. Dan saya akan berbicara mengenai kekudusan hidup atau kesucian hidup Kristen. Nanti kita akan melihat kekudusan yang sejati seperti apa dan kekudusan hidup yang palsu itu seperti apa. Nah, saudara, di zaman kita ini, saudara, khotbah-khotbah mengenai kehidupan yang benar, kehidupan yang suci itu sangat jarang dari mimbar. Orang lebih suka mendengarkan khotbah-khotbah yang kalau bisa membuat orang tertawa dari awal kebaktian sampai akhir. Ilustrasi-ilustrasi yang lucu-lucu, kesaksian-kesaksian yang lucu-lucu. Nanti kalau orang pulang lalu ditanya, tadi dengar khotbah apa? Oh, bagus khotbahnya pendeta. Saya sangat diberkati oleh khotbahnya. Lalu ditanya, dia khotbah dari mana? Firman Tuhannya apa? Dia tidak tahu. Yang dia ingat cuma cerita lucunya. Ini celaka besar, saudara. Jadi gereja sekarang mau dibuat menjadi tempat untuk pelepasan. Karena 6 hari kerja kan setengah mati ya. Mungkin di kantor dia kerja itu banyak tidak cocoknya dengan teman-teman kerja. Atau di dalam kesehariannya banyak urusan yang membuat dia pusing dan stres. Maka hari Minggu itu dijadikan sebagai pelepasan atau pelampiasan. Maka nanti bagaimana membuat musiknya supaya lebih rileks ya. Bisa lompat-lompat, bisa nari-nari dan lain sebagainya, itu memang dibuat untuk supaya bisa ada kelepasan begitu. Ada pelepasan. Nah, kalau orang Kristen mau pelepasan di night club kan tidak boleh ya. Joget-joget di sana, orang telanjang-telanjang joget-joget di sana kan orang Kristen kan tidak boleh. Nah, maka gereja dijadikan tempat pelepasan stres. Ya, ini bahaya. Nah, karena itu saudara, gereja tidak diminta lagi untuk mengkhotbahkan bagaimana hidup benar, bagaimana hidup suci, bagaimana kesucian Allah, bagaimana kekudusan Allah. Yang penting gereja harus membuat jemaat senang, harus membuat jemaat yang stres pulang dari gereja stresnya hilang. Tetapi saudara, ini sama sekali salah. Karena gereja, kalau saudara membaca dalam Kisah Para Rasul, di samping berita tentang anugerah Allah yang tidak mungkin kita bisa ukur, tidak mungkin kita bisa memperkirakan seberapa dalamnya, berapa tingginya, berapa lebarnya, berapa luasnya. Karena anugerah Allah itu terlalu besar untuk kita pikirkan. Bagaimana mungkin kita orang berdosa yang rusak tapi diselamatkan oleh Tuhan, tidak usah bayar apapun. Nanti saya bahas ini lebih dalam ya. Nanti ya. Tidak usah bayar apapun, Tuhan selamatkan kita. Tetapi sekaligus Alkitab juga berkata, kalau saudara melihat jemaat mula-mula, kekudusan Allah, kesucian Allah itu menjadi topik yang sangat penting, sehingga seruan pertobatan dari dosa menjadi penting sekali. Yohanes Pembaptis berkata apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ada seruan pertobatan. Para rasul sama ketika memberitakan Injil, ada seruan pertobatan. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat karena Petrus menyerukan pertobatan dan meminta mereka percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Maka saudara, itu berita yang di dalam gereja Kristen itu selalu ada. Anugerah yang tidak mungkin kita bisa beli, yang gratis, tis, tidak bayar apapun. Saudara selamat bukan karena berbuat baik. Saudara selamat bukan karena kita ini baik, karena kita berjuang lalu kemudian Tuhan selamatkan. Tidak, sama sekali tidak ada
perbuatan baik kita, murni anugerah. Tapi di sisi lain, setelah jadi orang Kristen, harus hidup suci, harus hidup kudus. Maka dalam gereja mula-mula saudara lihat bagaimana Tuhan mempertahankan kesuciannya dengan cara yang mungkin bagi kita sekarang ini kok seperti sangat keterlaluan, tapi memang seperti itu cara Tuhan memberikan peringatan. Saudara lihat Ananias dan Safira, mereka mau menipu Tuhan, mau menipu Roh Kudus. Tuhan bunuh seketika. Suaminya masuk, Petrus bertanya, betulkah hasil penjualan tanahmu sekian? Dia berkata betul, padahal tidak demikian. Dia tahan separuh, dia hanya serahkan separuh. Padahal komitmen semulanya adalah apa? Mau memberi semua. Kalau komitmen semulanya adalah saya mau kasih 50% untuk pelayanan, 50% saya pakai untuk saya belanja sendiri, tidak masalah. Tapi dia berkata, dia lihat orang lain menjual semua milik, serahkan ke gereja, dia juga ikut-ikutan. Tapi setelah dilihat uang banyak, matanya hijau, matanya melotot, lalu kemudian separuh diambil, hanya separuh diserahkan. Petrus berkata, engkau bohong. Saat itu juga Roh Kudus membunuh Ananias. Lalu istrinya masuk, ya. Istrinya masuk, ya dia belum mengerti kalau suaminya sudah berangkat dikubur. Petrus bertanya, betulkah hasil ladang yang dijual sekian? Karena sudah sekongkol sama suaminya, dia berkata, sudah, betul, sekian. Maka saudara, saat itu juga Roh Kudus membunuh Safira, istri daripada Ananias. Dengan cara demikian Tuhan menyatakan kekudusannya di dalam gereja, sehingga tidak dipermain-mainkan oleh orang Kristen, saudara. Jadi dua berita ini penting sekali di dalam kekristenan. Keselamatan hanya anugerah Tuhan, bukan usaha kita, tetapi sekaligus orang yang diselamatkan harus hidup sesuai dengan sifat Tuhan yang kudus, yang suci. Nah, saudara, saya akan menjelaskan sekarang mengenai kekudusan yang sejati dan kekudusan yang palsu. Pertama-tama, kekudusan yang sejati itu adalah orang belajar hidup suci setelah selamat, bukan sebelum selamat. Kalau begitu, hidup suci itu lahir dari karena kita sudah selamat, bukan karena kita belum selamat lalu berjuang hidup suci. Banyak gereja mengajarkan kamu harus berjuang. Kalau tidak berjuang tidak masuk surga. Kamu harus berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Kamu harus hidup taat. Kalau kamu tidak taat, kamu tidak akan masuk surga. Secara persis ini ajaran kafir, bukan ajaran Alkitab. Ini ajaran kafir, bukan ajaran Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan kamu harus berjuang hidup suci supaya masuk surga. Kalau Anda bisa berjuang hidup suci dan bisa masuk surga, tidak usah Tuhan Yesus. Betul ya? Tidak perlu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, untuk apa? Tidak ada gunanya, saudara. Justru karena manusia rusak dalam dosa, tidak bisa hidup suci dari dirinya sendiri, maka butuh yang namanya juru selamat. Sekarang berseliweran ajaran-ajaran semacam ini, saudara, yang mengatakan kita harus berjuang hidup sempurna, sesempurna Yesus, baru bisa masuk surga. Itu Erastus Sabdono ajarkan itu, saudara. Banyak orang mengatakan inilah ajaran Alkitab. Bukan ajaran Alkitab itu. Itu bukan ajaran Alkitab. Kalau kita bisa berjuang sendiri, tidak perlu Tuhan Yesus, saudara. Tidak perlu juru selamat. Saya kalau bisa berjuang sendiri masuk surga, ya, hari ini saya berhenti jadi pendeta. Saya berhenti jadi pendeta, berhenti jadi orang Kristen, tidak ada guna. Berhenti percaya Tuhan Yesus. Justru karena saudara tidak mampu, saya tidak mampu total. Pikiran kita rusak, emosi kita rusak, kehendak kita rusak, semua rusak. Maka kita butuh yang namanya juru selamat. Apa artinya juru selamat?
yang menyelamatkan kita yang tidak mampu. Maka saudara, perjuangan hidup suci kita bukan untuk mencapai sorga, tetapi karena kita sudah mencapai sorga melalui Tuhan Yesus, maka sekarang kita harus hidup sesuai dengan suasana kondisi di sorga. Itu maksudnya saudara. Di sorga kan tidak ada pencuri ya. Di sorga tidak ada perampok. Di sorga tidak ada penipu. Di sorga tidak ada orang berzina. Semuanya suci. Maka karena kita sudah selamat, sudah dilahirkan kembali, sudah menjadi milik Kristus, sekali milik Kristus sampai selama-lamanya milik Kristus, maka kita harus hidup sama seperti Kristus hidup. Mirip maksudnya. Kita harus mengimitasi atau meniru hidup Tuhan Yesus. Nah, maka yang pertama-tama saudara, hidup suci Kristen itu lahir dari keselamatan, bukan untuk mendapat keselamatan. Kalau saudara memperhatikan firman Tuhan dalam kitab Roma ini saudara, di bagian-bagian akhir Paulus memberikan nasihat-nasihat ya, supaya orang Kristen itu hidup benar ya. Di pasal 12 diajarkan di sana mengenai persembahan yang benar ya. Persembahan yang benar ya. Lalu kemudian bagaimana bersikap terhadap pemerintah, itu pasal yang ke-13, dan teks firman Tuhan yang saya khotbahkan hari ini itu ada di pasal 13. Lalu kemudian ayat 14 mengenai penghakiman ya. Lalu ayat 15 ya mengenai orang lemah dan kuat ya, iman dan lain sebagainya. Tetapi di bagian-bagian awal Paulus di sana berbicara mengenai keselamatan. Bagaimana kita selamat. Kalau saudara membaca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai 30, dikatakan di sana saudara, 8 ya, Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi sejak semula Tuhan sudah memilih kita, sudah menentukan kita menjadi orang-orang percaya, menjadi milik Kristus, menjadi anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus, supaya kita menjadi peniru-peniru Kristus. Dia adalah yang sulung, kitalah itu kemudian yang menjadi pengikut, peniru, saudara-saudari daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jadi kalau begitu keselamatan siapa yang merancang? Jelas sekali dalam dua teks Alkitab ini tadi, yang merancang keselamatan, yang merencanakan keselamatan itu adalah Tuhan sendiri. Keselamatan orang-orang menjadi percaya itu adalah proyek Tuhan, bukan proyek manusia. Saya mau tanya, Tuhan bisa tidak membuat proyek lalu proyek itu gagal? Kalau Tuhan bikin proyek lalu proyek itu gagal, dia bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal. Maka saudara, ketika Tuhan mencipta Adam dan Hawa di Taman Eden, ditempatkan mereka. Lalu datanglah setan mencobai mereka. Melalui Hawa jatuhlah manusia ke dalam dosa. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, apakah proyek Tuhan gagal di situ? Tidak saudara. Adanya setan mencobai manusia, lalu manusia jatuh ke dalam dosa, itu semua sudah masuk dalam planning Tuhan Allah, dalam perencanaan Tuhan Allah.
itu bukan kecelakaan. Sudah ada dalam perencanaan Allah yang kekal. Dan bagaimana Kristus datang untuk menyelamatkan kita, sudah ada dalam perencanaan Allah yang kekal. Segala sesuatu dikerjakan oleh Allah, saudara. Jadi Tuhan tidak pernah gagal ketika Dia merencanakan sesuatu lalu kemudian tidak terjadi, lalu Dia menjadi Allah yang gagal. Allah yang gagal bukan Allah sama sekali, saudara. Itu adalah Allah yang menyerah kepada setan. Setan bisa mengobok-obok pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Dan ini juga menjadi prinsip sebetulnya pelayanan Kristen, saudara. Tentu menjadi orang Kristen dan melayani Tuhan di gereja ada banyak tantangan, ada banyak goncangan, saudara. Tetapi kalau kita percaya bahwa gereja adalah milik Tuhan, sebesar apapun goncangan itu, sebesar apapun pekerjaan setan, tidak mungkin bisa menghabisi gereja. Demikian juga dalam kehidupan Kristen kita setiap hari, saudara. Seberapa besar goncangan yang terjadi, seberapa besar setan mau menghancurkan kita, tetap tidak mungkin sukses. Karena Tuhan selalu menang. Segala sesuatu berada dalam kontrol kedaulatan Tuhan Allah, saudara. Demikian juga dengan keselamatan kita. Bahkan sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih untuk menjadi anak-anak Allah. Itu dalam Efesus 1 ayat yang keempat. Di dalam Kristus kita, Allah sudah memilih kita. Lalu Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9 mengatakan di sana, kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena kita berbuat baik, tetapi kita diselamatkan hanya karena anugerah Allah yang kita peroleh atau kita terima melalui iman. Maka saudara, Paulus membicarakan semua itu mengenai prinsip keselamatan kita, di mana dari awal sampai akhir Tuhan yang bekerja. Lalu kemudian saudara, bahwa keselamatan itu hanyalah anugerah Tuhan, bukan usaha manusia. Baru di bagian belakang Paulus menegaskan bagaimana orang Kristen harus hidup benar, harus hidup suci. Saya membuka sekarang saudara Efesus ya, pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya membaca, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kalau memperhatikan di situ, ayat 8 dan 9 itu bicara tentang keselamatan yang bukan usaha manusia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kata yang lebih tepat di situ bukan oleh, tapi melalui iman. Karena istilah aslinya dalam bahasa Yunani itu adalah istilah dia. Dia itu artinya melalui, through faith, bukan oleh ya. Kalau oleh nanti berarti iman yang menyelamatkan. Iman itu sarana. Yang menyelamatkan adalah Tuhan yang memberikan anugerah. Dan anugerah Tuhan itu kita terima melalui iman. Ya, ini LAI ini keliru menerjemahkan. Ya, Alkitab bahasa Indonesia ini ada keliru-keliru terjemahannya. Kalau bahasa aslinya itu dia istilahnya. Dia itu artinya through atau melalui. Ya, kalau saya ganti istilah oleh di sini bunyinya begini, saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, through faith. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jelas sekali Alkitab ini. Keselamatan bukan usahamu, saudara, tapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya jangan sombong. Keselamatan itu pemberian Allah, bukan usahamu. Maka jangan sombong. Jadi kalau orang sampai berkata kita berjuang hidup suci,
supaya sampai akhirnya masuk surga karena usaha kita, itu orang sombong setengah mati. Alkitab bilang jangan sombong. Ya, banyak pendeta sombong dari mimbar ya. Saudara-saudara, hidup suci loh. Kalau udah hidup suci masuk neraka nanti. Itu khotbah paling sombong itu. Ini Alkitab yang bilang loh. Dianggap, dia kira dengan hidup suci dia bisa masuk surga. Padahal tidak seorang pun mampu masuk surga dari usahanya sendiri. Ya jelas saudara ya. Lalu ayat 10. Paulus tidak stop sampai di sini. Kalau gereja hanya khotbah, kita selamat karena anugerah Tuhan, kita selamat bukan usaha kita, hanya stop sampai di sini, ada bahayanya. Bahayanya apa? Orang bisa mempermain-mainkan keselamatan yang gratis itu saudara. Tapi Paulus tidak stop di sana. Ayat 10. Dalam ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik, bukan pekerjaan dosa, bukan pekerjaan cemar, bukan pekerjaan yang rusak sama dengan dunia ini, tapi pekerjaan baik yang suci, yang bersih, yang beres, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita menjadi orang Kristen ini, Tuhan mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Karena Allah itu baik, maka kita harus baik. Karena Allah itu suci, maka kita harus suci. Karena Allah itu adalah Allah yang tidak mungkin hidup di dalam kecemaran, maka kita pun harus hidup menolak kecemaran. Kita harus hidup benar. Nah, ini prinsip keselamatan Kristen yang paling mendasar, yang paling fundamental yang orang Kristen harus tahu. Jadi berbuat baik setelah selamat. Tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, maka butuh juru selamat. Setelah juru selamat itu menyelamatkan, juru selamat yang sama memerintahkan sekarang berbuat baik. Dan ketika kita diperintahkan berbuat baik, juru selamat yang baik itu Yesus Kristus juga yang menguatkan kita melalui Roh Kudus untuk berbuat baik. Nah, ini ajaran Kristen yang benar, ajaran yang alkitabiah. Sekarang poin saya yang kedua, saudara. Kalau saudara kembali kepada Roma tadi, naskah khotbah kita pada pagi hari ini, di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat 14 dikatakan di sana, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Perhatikan baik-baik, ada istilah yang menarik di sana ya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita ini diminta untuk mengenakan Tuhan Yesus. Nah, saya coba menjelaskan dan sangat sederhana sekarang. Ada satu kebenaran yang saya mau sampaikan. Kalau saya mengenakan Tuhan Yesus, guru Injil Jeffrey ini mengenakan Tuhan Yesus, ibu-ibu mengenakan Tuhan Yesus, kita semua di sini mengenakan Tuhan Yesus ya. Lalu orang Kristen yang di Korea juga mengenakan Tuhan Yesus. Orang Kristen yang di Belanda, di Australia, di Amerika, semua mengenakan Tuhan Yesus. Orang Kristen dari dulu sampai sekarang, sampai nanti keturunan yang akan datang sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua, semua mengenakan Tuhan Yesus. Berarti di sini Tuhan Yesus terbatas apa enggak? Terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas. Kalau dia terbatas, hanya saya yang bisa kenakan. Karena Yesus, kalau hanya manusia saja kan satu orang saja kan? Berarti hanya saya, atau jangan saya, enggak masuk hitungan saya ya. Paling Petrus saja lah, salah satu di antara para rasul ya. Tapi kita diminta oleh Paulus di sini mengenakan Yesus, mengenakan Tuhan Yesus. Ini mengindikasikan apa? Bahwa Tuhan Yesus itu dalam kealahannya itu tidak terbatas. Karena dia adalah firman Allah yang kekal. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Logos Allah dia.
Maka kalau ada pendeta yang ngajar Yesus hanya manusia yang taat sempurna, diangkat jadi Tuhan, itu ajaran sesat itu. Yesus itu Tuhan, pencipta langit dan bumi, firman Allah yang kekal, logos Allah yang kekal, saudara. Mimbar kehilangan kuasa ketika merendahkan Tuhan Yesus, menganggap dia hanya manusia saja yang sempurna. Karena dia taat, maka Allah Bapa mengangkat dia jadi Tuhan. Manusia diangkat jadi Tuhan, ini kan konyol sekali, saudara. Manusia tidak mungkin bisa diangkat jadi Tuhan. Yesus memang dia adalah Allah dari Allah, terang dari terang, Allah dari kekal sampai kekal. Ini yang menjadi dasar pengharapan gereja. Juru selamat kita bukan hanya manusia saja. Memang dia adalah manusia dalam kemanusiaannya. Tetapi pada saat yang sama dia adalah Allah sepenuhnya di dalam kealahannya. Itu sebab Paulus di sini bebas menulis, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus sebagai logos ilahi, firman Allah yang kekal, dia tidak terbatas. Anda bisa mengenakan firman itu, saya bisa mengenakan firman itu, orang Kristen Korea, Belanda, Amerika, Australia, Afrika, kulit putih, kulit hitam, rambut keriting, rambut lurus, semua bisa mengenakan Tuhan Yesus. Semua bisa mengenakan firman. Maka jangan kita gampang-gampang ditipu oleh ajaran sesat yang mengatakan Yesus hanya manusia. Kalau Yesus hanya manusia saja, dia tidak bisa dikenakan. Orang Kristen tidak bisa mengenakan dia. Yesus sendiri yang berkata, ya, di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Loh, kalau 2-3 orang berkumpul di Korea, ini kita bukan hanya 2-3 orang, ini kita berkumpul. Hari Minggu ini ada banyak gereja, tidak tahu berapa juta gereja yang sedang berkumpul dan berdoa memuji nama Yesus. Tuhan Yesus, aku ada. Berarti dia ada di sini, dia ada di mana-mana. Kalau dia ada di mana-mana, dia mesti tidak kurang dari Allah. Dia adalah firman Allah yang kekal, pribadi kedua Allah Tritunggal, anak Allah yang kekal. Maka kita tidak boleh dimiringkan oleh ajaran-ajaran yang mau menyimpangkan kitab suci, yang mau obok-obok kitab suci, lalu menganggap ajarannya paling benar, paling beres, gerejanya paling benar, paling beres. Tidak. Ajaran ini yang saya khotbahkan ini itu yang paling beres, bukan yang paling beres, satu-satunya yang beres. Bahwa Yesus adalah firman Allah yang kekal, bukan hanya manusia saja. Memang dia adalah manusia dalam kemanusiaannya, tetapi dalam kealahannya dia adalah firman Allah yang kekal. Tuhan kita satu pribadi, yaitu pribadi logos, pribadi firman. Setelah berinkarnasi menjadi manusia, dia mempunyai natur manusia sepenuhnya. Maka dia adalah Allah sepenuhnya dalam kealahannya dan manusia sepenuhnya dalam kemanusiaannya. Itu sebabnya dia bisa menjadi pendamai. Saudara, kalau Yesus hanya manusia saja, dia tidak bisa jadi pendamai. Allah murka terhadap kita karena kita berbuat dosa, karena kita berdosa. Dari zaman Adam sampai kapanpun Tuhan murka kepada umat manusia yang berdosa. Kalau Yesus hanya manusia saja, maka dia hanya bisa mewakili manusia, tapi tidak bisa mewakili Allah. Kalau begitu, dia tidak bisa menjadi pendamai, tidak bisa menjadi pengantara. Tetapi karena Tuhan Yesus, dia adalah Allah dalam kealahannya, maka dia juga bisa mewakili Allah. Karena dia manusia dalam kemanusiaannya, maka dia bisa mewakili manusia. Sehingga Yesus mewakili Allah dalam kealahannya. Dia mewakili manusia di dalam kemanusiaannya, lalu mendamaikan. Yang paling tepat itu adalah meredakan murka Allah dan membawa Allah Bapa berdamai dengan manusia. Allah Bapa tidak murka lagi karena murkanya sudah ditumpahkan di atas kayu salib ketika Tuhan Yesus digantung terkutuk di atas kayu salib. Ini teologi yang sangat indah, saudara. Teologi Kristen yang diajarkan para rasul, dipertahankan bapak-bapak gereja sampai pada para reformator, sampai kepada kita. Sekarang orang mau obok-obok
mengatakan Yesus hanya manusia saja. Tidak. Yesus adalah Allah sejati. Maka dia bisa mewakili Allah. Yesus juga adalah manusia sejati. Maka dia bisa mewakili kita. Maka Allah dan manusia bisa diperdamaikan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ini ajaran Kristen yang sejati, yang Masehi, yang konservatif, yang reform. Tidak ada ajaran yang di luar itu yang bisa Kristen. Kalau tidak mengajarkan ini bukan Kristen. Pasti palsu adanya. Yang berikut sekarang saudara. Kalau begitu berarti kehidupan suci yang benar itu adalah kehidupan yang mengenakan firman. Kehidupan yang mengenakan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga terpancar keharuman Kristus dari kehidupan kita. Terpancar cahaya Kristus dari kehidupan kita. Ini kehidupan suci yang sejati. Tetapi saudara, ini poin terakhir saya. Tidak serta-merta orang Kristen itu setelah jadi Kristen langsung seperti malaikat suci tidak berdosa lagi. Kalau Anda percaya bahwa setelah seseorang jadi Kristen, maka dia suci sempurna, sama seperti malaikat, ini salah satu jenis ajaran sesat lagi. Jadi susah ya, jadi orang Kristen susah ya, maka perlu belajar saudara. Perlu belajar ya. Kalau PA seperti tadi malam, jemaat aktif untuk tanya jawab ya. Siapa tahu nanti jangan-jangan ada di dalam pikiran kita yang salah-salah biar bisa dikoreksi. Jadi kalau saudara berpikir bahwa setelah kita selamat, sudah dilahirkan kembali, otomatis kita sempurna seperti malaikat, ini salah. Kesucian hidup Kristen itu berproses perlahan-lahan. Itu sebabnya Alkitab berkata, orang yang baru bertobat, baru jadi Kristen maksudnya, tidak boleh diberi jabatan dalam pelayanan gereja supaya ia tidak menjadi sombong dan terkena hukuman iblis. Itu Paulus yang bicara itu. Kenapa saudara? Karena menjadi orang Kristen itu proses seumur hidup. Belajar hidup suci, belajar hidup bersih, belajar hidup taat kepada Tuhan itu proses seumur hidup. Perlahan-lahan. Di dalam teologi reform ada istilah progressive sanctification. Penyucian atau pengudusan yang perlahan-lahan secara progresif. Kapan selesainya? Selesainya pada saat kita mati. Tapi apakah waktu kita mati sempurna? Tetap tidak sempurna. Tapi Tuhan yang maha murah, yang maha baik itu menganggap sudah sempurna. Karena memandang Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Jadi dianggap sempurna di dalam Kristus. Jadi nanti kalau proses pengudusan kita sudah selesai di dunia ini, tiba kita saatnya untuk menghadap Tuhan, saudara. Nah ini proses seumur hidup. Maka sekali lagi, kalau dikatakan bahwa orang Kristen bisa mencapai kesempurnaan di dunia ini, artinya ketika dia menjadi Kristen, dia bisa tidak berbuat dosa lagi, itu bahaya sekali. Alkitab berkata, jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menjadikan Allah penipu, saudara. Kita orang berdosa. Dan proses pengudusan itu seumur hidup. Nah, teks yang saya bacakan ini, saudara, di dalam khusus di dalam ayat 12 sampai 14, saudara, inilah yang menjadi teks yang membuat Bapak gereja yang namanya Agustinus itu bertobat. Agustinus, saudara, ya kalau saudara mempelajari sejarah gereja ya. Tapi saya pikir nanti kalau ada katekisasi, kelas katekisasi mesti dibahas ya. Ya, karena ajaran reformasi itu sangat berkaitan dengan ajaran Bapak gereja Agustinus. Ya,
Nah, Bapak Gereja Agustinus ini saudara adalah orang Afrika Utara ya. Tentu saya pikir kulitnya hitam ya. Dia adalah orang yang pintar sekali, sangat jenius otaknya. Dia belajar apa saja itu pintar sekali. Dia belajar macam-macam filsafat dan lain sebagainya. Nah, waktu dia masih muda, hidup itu rusak sekali. Sangat-sangat rusak hidupnya. Dia suka mempermainkan perempuan. Dia pernah tinggal dan seseorang tidak menikah sampai punya anak. Punya anak tanpa nikah, ini namanya kumpul kebo, saudara. Kumpul kebo sampai punya anak, sampai seumur remaja, itu namanya Adeodatus. Tapi waktu anak itu remaja meninggal. Dan suatu saat Agustinus yang pintar sekali ini, tetapi hidupnya juga rusak sekali. Suatu saat dia duduk-duduk di taman, dia dengar anak-anak di sekitar situ menyanyi satu lagu, dan lagu ini ada kata-kata ambillah bacalah. Itu kata-kata lagunya ya. Ambillah bacalah. Di dekat Agustinus saudara ada Alkitab. Nah, mendengar anak-anak menyanyi bermain sambil berkata ambillah bacalah, dia tergerak hatinya mengambil Alkitab di dekatnya, lalu dia membaca, dia persis membuka Roma pasal 13 ayat 12-14 ini ya. Saya membacakan dia. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saat itu Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Saat itu dia sadar dia orang berdosa, dan saat itu dia sadar dia butuh Tuhan Yesus. Dia berlutut pada saat itu, bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, sebagai juru selamatnya. Dan sejak saat itu Agustinus betul-betul hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia meninggalkan seluruh dosa dan kecemaran yang ada, dan semua filsafat-filsafat yang memalingkan dia atau membawa dia jauh dari Kristus. Dan dia menjadi orang yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan begitu dalam. Ada banyak poin penting yang diajarkan Agustinus yang bahkan menjadi poin-poin yang saya khotbahkan hari ini. Misalnya keselamatan hanya anugerah Tuhan. Karena ada juga orang-orang dalam sejarah gereja yang mengatakan harus campur perbuatan baik juga. Jadi ada anugerah Tuhan, harus bekerja sama dan perbuatan baik. Kalau Anda tidak berbuat baik, Tuhan memang mau selamatkan. Tapi kalau Anda tidak berbuat baik, tetap tidak selamat. Tapi Agustinus berkata murni anugerah saja. Dan ini lahir dari pengalaman hidupnya sendiri. Dia siapa? Orang berdosa, sangat rusak dalam dosa. Dia sadar dia selamat hanya karena anugerah Tuhan. Maka Agustinus ini saudara dipakai Tuhan luar biasa. Ya, dalam hal pengajaran firman Tuhan. Suatu saat Agustinus ingin lagi kehidupan yang lamanya. Nah, ini poin yang saya mau sampaikan. Orang hidup sangat suci, tapi dia ingin lagi kehidupan yang lama. Pernah sempat terjatuh. Dia kembali menonton itu. Itu zaman itu saudara, itu ada yang namanya Koloseum kan, kayak stadion ya. Nah, di dalam stadion itu nanti ada pertandingan gladiator. Orang yang besar-besar otaknya merongkol besar-besar kan. Lalu berkelahi saling berbunuhan di sana, berdarah-darah. Atau kalau enggak, manusia diadu dengan singa. Nah, pada zaman orang Kristen disiksa itu ya sering diadu dengan gladiator atau singa. Orang Kristen dilempar ke dalam, lalu singa nanti mencabi-cabi mereka. Nah, bagi orang-orang yang tidak Kristen, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, itu menjadi hiburan yang sangat menyenangkan buat mereka. Sangat menyukakan itu
kedagingan mereka. Ya, menonton gladiator berkelahi sampai berdarah-darah ya. Sekarang kan masih ada kan? Ada enggak yang suka nonton itu, apa namanya itu, orang badan besar-besar lalu saling berbantingan, saling mukul ya. Heran ya, sudah mukul setengah mati masih bangun ya. Ya. Ya, ada itu kan. Ya, orang berdosa memang kedagingannya itu mau dipuaskan dengan tontonan yang berdosa sebetulnya itu, saudara. Itu kan kekerasan, saudara. Itu kekerasan loh. Nah, pada suatu saat Agustinus kembali lagi ke sana. Berarti apa? Orang Kristen sejati masih bisa jatuh dalam dosa. Tidak ada yang sempurna. Dan dia betul kembali ke situ menonton. Tapi setelah itu dia menyesal setengah mati. Dan dia berjanji kepada Tuhan, saya tidak mau kembali ke sana lagi. Ya, semua kisah pertobatan Agustinus itu ada dalam satu bukunya yang bernama Confessions ya. Pengakuan dia selama dia bertobat, sebelum bertobat dan sampai mengikut Tuhan. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Kalau orang Katolik sudah mengangkatnya menjadi orang suci ya, maka disebut sebagai Santo Agustinus ya. Jadi saudara, orang Kristen masih bisa berbuat dosa. Maka yang paling benar itu adalah kita berjuang hidup suci, tetapi sambil sadar, sambil mengingat-ingat bahwa kita ini lemah adanya. Kedagingan kita ini lemah adanya. Sehingga kita senantiasa bersandar kepada Tuhan sambil terus berjuang hidup suci. Kalau orang berjuang hidup suci, dia lolos, dosa A tidak lakukan lagi. Dosa B lolos, dosa C lolos, dosa D lolos, semua lolos. Tapi hati-hati, ada satu pencobaan besar yang lainnya, yang namanya kesombongan. Dan kesombongan ini bisa menjadi akar begitu banyak dosa. Jadi sulit saudara, mau sempurna itu susah saudara. Tidak ada orang bisa sempurna. Yang ada itu orang Kristen yang terus berjuang. Kalau sampai jatuh, bangun. Jangan tidur dalam dosa. Sama seperti orang yang mau tidur kan harus bersihkan tempat tidur ya, kecuali dia orang jorok memang ya. Ada kotoran ayam, ada kotoran cicak atau apa itu, bangkai cicak itu ya tetap tidur aja ya, tetap ngorok begitu ya, yaitu orang malas ya, orang jorok begitu ya. Ya, tapi umumnya natur kita ini, sifat alamiah kita ini mau bersih kan. Itu sebabnya kita gosok gigi saudara ya. Tidak ada orang bangun pagi tidak gosok gigi langsung bicara was-wus dengan teman sekitarnya saudara. Ya, natur kita alamiahnya ini mau bersih. Nah, sama kehidupan rohani sama. Kalau ada dosa langsung dibereskan dan berjanji untuk tidak melakukan lagi. Walaupun mungkin nanti masih bisa jatuh, tetapi harus tetap berjuang. Harus menghentikan dosa. Dosa itu adalah satu kekuatan, satu kuasa yang sulit ditaklukkan kecuali kita bersandar kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan tadi ini, kecuali kita mengenakan Kristus yang sudah mengalahkan kuasa setan, sudah mengalahkan kuasa dosa, sudah mengalahkan kuasa neraka, dan sudah mengalahkan kuasa kematian. Baru kita bisa menang melawan dosa, saudara. Bagian yang terakhir sekali, dosa itu pun saudara, kita harus bisa memilah-milah. Ada dosa yang serius, yang sebetulnya orang Kristen lebih mudah untuk mengatakan tidak. Ada dosa-dosa yang lebih halus, yang bahkan kadang-kadang orang Kristen tidak sadar, yang jauh lebih sulit untuk kita katakan tidak. Saya kasih satu contoh sekarang. Kalau saya pendeta, Anda tanya, apakah Pak Pendeta main-main ke tempat pelacuran? Ya. Saya akan katakan itu terkutuk. Gampang bagi saya untuk tidak ke tempat pelacuran. Ya, apalagi saya punya istri ya, istri saya cantik lah. Ya. Untuk apa main pelacur? Saudara paham ya? Mudah bagi saya ya. Ya. Termasuk juga saudara, saya biasa hidup miskin saudara, biasa hidup susah. Itu pendeta-pendeta yang gak biasa hidup susah itu yang bahaya. Lihat uang sedikit, udah bahaya sekali.
Mudah bagi saya. Tapi ada hal yang sangat gampang, yang mungkin kadang-kadang bisa dirasionalisasi. Wah, itu benar nggak apa-apa. Padahal sebetulnya ada unsur dosanya. Misalnya amarah, saudara. Saya marah. Bisa saja mungkin saya berlindung. Ini karena prinsip firman Tuhan maka saya marah. Tapi hatinya sebetulnya itu, motifnya itu berdosa. Itu lebih sulit untuk ditolak, saudara. Saudara paham maksud saya ya? Ada dosa-dosa tertentu yang sulit kita tolak. Tapi ada dosa-dosa yang kelihatan serius sekali yang lebih mudah untuk kita tolak. Nah, bagi saya bijaksana hidup Kristen itu apa? Dosa-dosa yang memang kelihatan sekali serius itu yang sebetulnya lebih mudah kita tolak, mari kita kunci mati, tidak usah ke sana lagi. Saya sebelum menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saya bukan pemabuk, tidak. Saya bukan peminum. Tapi kalau ada orang yang ngajak minum, saya minum. Saya pernah kerja di Pandaan, saudara, satu tempat kota kecil antara Surabaya dan Malang. Itu di perusahaan roti. Saya jadi pengawas bersama beberapa teman. Kebanyakan Chinese teman saya. Ada salah satu teman itu mengatakan, ketika yang lain pulang libur semua, hanya kami di mes. Ayo kita bertanding, katanya. Wah, saya bilang ayo. Lalu kami pergi ke supermarket beli minuman keras di sana. Beberapa jenis lalu dicampur. Lalu mulai sambil cerita ngalor ngidul, mulai sedikit-sedikit minum. Yang jatuh duluan dan muntah duluan dialah yang kalah begitu. Saya karena mau menang, padahal saya bukan peminum, saudara. Karena mau menang ya saya berjuang bertahan, padahal sudah pusing. Akhirnya dia muntah lebih dahulu. Saya kemudian pergi ke kamar mandi, pijit-pijit kepalanya. Ya, sudah jelaskan sekarang siapa yang menang, padahal pusing ini. Lalu terakhir, saudara, setelah dia sudah muntah, saya lari kembali ke kamar cepat sekali, lalu cepat muntah. Ternyata dia ikut dari belakang. Oh, kamu muntah juga ya, katanya. Saya minum, saudara, termasuk rokok. Begitu saya menyerahkan diri, hari itu bulan Desember tahun 1996. Mungkin ada yang ada di sini belum lahir ya. 1996. Rokok terakhir yang saya rokok, saya buang di tempat sampah. Sampai hari ini saya tidak sentuh rokok lagi. Bahkan kalau dekat orang merokok pusing. Minuman keras saya tidak sentuh lagi. Loh, kok bisa? Bisa. Ada dosa-dosa tertentu yang kita katakan bye-bye selamat tinggal dan kita tidak kembali lagi. Ada. Tapi ada jenis dosa-dosa tertentu yang sulit kita tepis, sulit kita tolak. Dan ini pergumulan kita setiap hari. Jadi tidak ada orang yang suci sempurna. Percayalah itu. Yang ada adalah orang Kristen yang berjuang dari hari ke hari. Menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Tapi kalau kesucian palsu mengatakan kamu bisa hidup suci. Karena kalau kamu tidak hidup suci, kamu tidak masuk surga. Itulah kesucian hidup yang palsu, usaha manusia yang sia-sia. Tuhan tertawa. Ya, Tuhan menertawakan orang-orang seperti itu, saudara. Maka biarlah kita selalu rendah hati di hadapan Tuhan, menjadi orang Kristen yang selalu sadar diri, selalu mengingat diri kita ini hanyalah manusia yang lemah, sambil terus berjaga-jaga. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk khotbah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami selalu sadar bahwa kami selamat karena anugerah Tuhan, bukan usaha kami. Tolong kami untuk kami selalu sadar bahwa kami harus berjuang setelah kami selamat. Berjuang untuk hidup suci. Tentu kami tidak bisa sempurna, tapi Tuhan akan membantu kami dalam kelemahan-kelemahan kami. Tuhan pada akhirnya nanti yang menyempurnakan perjuangan hidup suci kami. Biarlah kami tidak jatuh dalam kesucian hidup yang palsu, yang menganggap seolah-olah kami hebat sekali,
kami bisa mengusahakan surga, kami bisa berbuat baik untuk mencapai surga. Itu palsu adanya. Biarlah kami juga tidak bersikap seolah-olah bahwa kami bisa mencapai kesempurnaan di dunia ini, sehingga kami boleh memegahkan diri. Semuanya itu palsu adanya. Kami sadar kami berdosa, kami sadar kami butuh anugerah Tuhan. Kami sadar kami harus berjuang setiap hari, mengandalkan anugerah Tuhan, mengenakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya itu, agar kami boleh dimampukan untuk hidup benar dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, berkati jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.